Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Tani ataupun juga Sobat SMKN SPP Lampung. Senang sekali akhirnya di episode pertama kali ini podcast School SMK Negeri Sekolah Pertanian Pembangunan Lampung sudah rilis ya di episode pertama kita kali ini. Nah, seperti biasa, karena ini program baru dari SMKN SPP Lampung adalah memang ada podcastnya dan nanti ada narasumber yang ganti-ganti juga mulai dari hari ini kita juga kedatangan orang nomor satu di sekolahan ini. Nanti juga di episode berikutnya kita ada undang narasumber lain yang mungkin memberikan informasi terkait pertanian, terkait tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hari ini kalian akan mendengarkan podcast yang berbahagia ini bersama dengan orang nomor satu. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Ibu Junaina, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMKN SPP Lampung. Assalamualaikum Ibu Jun. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam. Salam tadi pun Ya, ya. Apa Assalamualaikum. kabar Bu Jun di hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik, tetap semangat ya Bu ya. Walaupun Soal di semangat. hari ini kita juga udah mulai masa transisi lagi nih. Dari kemarau terus udah mulai masuk Masuk penghujan, hujan. biasanya musim sakit. Tapi semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Oke, karena Bu Jun juga sudah siap di hari ini ya Sobat Tani, ya kan. Langsung aja mungkin kita tanya terkait sekolahan yang ada di sini. Tapi Sobat Tani, sebelum kita mendengarkan atau juga mengetahui seperti apa sih sekolah SMKN SPP Lampung ini, karena masih banyak yang belum tahu sih, kayaknya memang pasti masih banyak yang belum tahu kalau misalnya kita ke Tanjung Karang ataupun kemana, SMKN SPP itu di mana sih. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu nih sosok dari orang nomor satu di sekolah ini. Nah, Ya, Bu Jun, sebelum menjadi kepala sekolah di SMKN SPP Lampung, atau memang pertama kali di sekolah ini menjadi kepala sekolah? ya. Saya kebetulan baru pertama kali jadi kepala sekolah di SMK Negeri SPP Lampung ini. Mhm. Sebelumnya hanya jadi wakil kepala sekolah. Mhm. Itu juga di sekolah umum. Saya tidak ada basic pertanian. Ya. Jujur, saya adalah sarjana pendidikan kimia. Wah. Ya, jadi biasa di laboratorium, biasa Mhm. depan laptop. Nah, Mhm. ketika saya diangkat jadi kepala sekolah SMK Pertanian, awal mulanya saya sangat kaget. Ya, wow, saya tidak punya latar belakang pertanian. Namun karena ini tugas dan amanah harus saya laksanakan dengan totalitas dan rasa syukur Mhm. kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Lalu pada saat saya pertama kali datang, ya, Apa yang ada di besit Ibu pertama kali datang ke sekolahan ini? ya, saya cukup terpukau dan Mhm. terkejut. Ya, Mhm. mungkin dari sisi sarana prasarana sangat minimalis, Ya. ya. Terus eh, di dalam benak saya, mungkin masyarakat umum, awalnya sekolah ini mungkin sudah tutup dalam Wah. pemikiran kami. Ternyata Mhm. masih, ya, dengan segala kondisi yang minimalis. Nah, disinilah saya mulai berpikir, saya harus mulai dari mana ini bekerjanya. Ya. Sarana prasarana minim, pelayanan tidak maksimal, pengelolaan belum berjalan dengan baik. Ya, jadi awal mula saya berkumpul dulu dengan Mhm. tenaga pendidik dan kependidikannya, eh, tenaga guru, tenaga kebun, dan staf PU-nya. Kita berbicara dulu dari hati ke hati sampai mana capaian sekolah ini dan inginnya apa ke depannya. Jadi visi misinya nih, kita mau ngapain ini sekolah ini, Mhm. target kita apa. Nah, sudah berbicara dari hati ke hati, oh kita ingin sekolah ini menjadi sekolah yang maju, sekolah yang unggul, sekolah yang berprestasi, dan terakhir sekolah yang mandiri secara baik SDM maupun finansialnya. Nah, itu tujuan uh, seluruh dewan guru dan tenaga administrasi di sini. Oke, seperti itu tujuan kita, visi misi kita terhadap anak didik kita. Kita juga ingin menciptakan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan artinya handal, tahan banting, punya soft Mhm. skill yang kuat ketika nanti mereka bekerja atau berwirausaha ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi dengan apa namanya, perjuangan dengan kebersamaan step by step. Ya, alhamdulillah ya. Saya masuk jadi kepala sekolah di sini Desember 2021. Hmm. Uh,
Sebulan pertama kita masih koordinasi, sebulan kedua, bulan ketiga, nah bulan keempat lah kita apa namanya mulai bekerja keras gitu, memikirkan gimana sekolah ini bisa apa namanya punya Lebih fight brand, lagi ya, udah nge-brand lagi punya ya. brand. Memang sudah ada brand pertanian ya, Iya. tapi bagaimana dia bisa survive tampil di antara apa dunia pendidikan supaya punya prestasi. Ya. Alhamdulillah di bulan Juni Juli kita mendapatkan panggilan untuk mengikuti program pengembangan SMK berbasis Revolusi Industri 4.0 di tahun 2022. Dan itu suatu berkah bagi kami, itu suatu apa namanya strategi solusi yang sangat luar biasa. Kami cukup terkejut karena kita selalu upload di Takola, kita selalu melihat data-data sekolah kita didapodik di Takola. Kita dipanggil untuk wawancara, kita kurasi, ternyata kita lolos. Ya. Dapatlah kita bantuan SMK Revolusi Industri 4.0 berbasis digital. Nah, disinilah mulai terjadi peningkatan SDM-nya sudah mulai memahami dunia digital dalam pembelajaran. Setelah memahami dunia digital pembelajaran, teman-teman guru di sini belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak hanya belajar di kelas ataupun di lahan praktik PJBL, namun juga bisa membaginya atau sharing kepada khalayak bahwa inilah dunia pertanian. Dunia pertanian sangatlah menarik gitu. Karena dunia pertanian ini keterkaitan dengan alamnya besar. Itu bisa menghilangkan stres pikiran, bisa memunculkan hormon-hormon yang bahagia pada tubuh kita. Sinilah kita mengkolaborasikannya, pembelajaran dunia pertanian dan digital. Ternyata ini sangatlah menarik, sangatlah membuat semangat yang luar biasa. Jujur saya dulu jadi orang kimia hanya menghitung rumus ya, belajar konsep, jadi itu akademik. Tapi di sekolah SMK Pertanian Lampung ini kita tidak hanya belajar akademik, tapi kita belajar terkait kepakaran atau kompetensi keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu jadi runtutan pertama kali datang ke sini, terus strategi apa yang kami lakukan. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini kita mendapat bantuan pengembangan SMK berbasis Revolusi Industri 4.0 skema lanjutan. Itulah selama 2 tahun terakhir ini capaian yang dilakukan dari SMK Negeri SPP Lampung ini. Oke, wah. Kalau misalnya dengar obrolan Bu Jun dari awal ini memang kayak panjang banget, bahkan mungkin lebih dari itu kalau dibuat buku ya Bu ya. Karena memang pertama kali untuk jadi kepala sekolah, terus tiba-tiba langsung ditaruh di sekolah pertanian yang notabene mungkin orang belum banyak tahu, tapi ternyata memang ada loh di Lampung sekolah negeri SMK dan itu jurusannya pertanian gitu ya Bu ya. Kebayang nggak sih Bu pertama kali pasti kan ini dicalonkan kepala sekolah di Provinsi Lampung ibaratnya. Kebayang pertama kali, wah saya kayaknya harus di sekolah ini nih. Terus tiba-tiba taunya di sekolah ini. Kebayang nggak sebelumnya tiba-tiba bisa dibilang bahasa ininya dipental gitu. Ditaruh gitu di sekolahan ini. Kebayang nggak sih sebelumnya? Ya, soal kebayang atau tidak kebayang itu rahasia Allah. Rahasia Allah ya. Oke. Ya, itu jadi kita tidak bisa meminta sesuatu yang kita inginkan ya, maunya sekolah yang sudah settle, sekolah yang sudah besar gitu. Tapi ketika yang Maha Kuasa menentukan takdir kita adalah di sini ya, dengan rasa bangga, rasa syukur ya kita laksanakan kun fayakun. Nanti kan segala kesusahan, segala kondisi apapun kan Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kemudahan, memberikan jalannya ya. Kita pasrahkan diri sama Allah, kita terus berjuang, bergerak dalam kebaikan, insya Allah rezeki itu turun. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya bergerak dan terus berkembang. Ya
ada potensi untuk lebih maju lagi ke depan dari sekolah ini ya Bu ya. Ya, Dan pasti saya ada yakin. tantangan tersendiri untuk Bu Jun untuk itu membangun sekolah ini lebih baik ya Bu. Iya, siap. Saya semangat. Benar-benar. Baik. Nah, mungkin para sobat tani juga yang ada yang menyaksikan tayangan ini tentunya belum tahu nih SMK Negeri SPP Lampung tuh gimana sih sebelumnya, atau ada kilas balik sebelum jadi SMK SPP, atau memang sebelumnya memang dari awal dipegang oleh pemerintah provinsi, atau bagaimana nih Bu sejarah dari SMKN SPP Lampung? Ya. Sejarah SMK Negeri SPP Lampung berdiri 1 Agustus tahun 1965 di Haji Mena. Ya dulu tanah wakaf dari warga Haji Mena untuk mendirikan sekolah yang kurang lebih luasnya 25 hektar. Ya, itu sekolah ini di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Ya, letaknya di Haji Mena. Namun pada tahun 2007 ada kebijakan lain dari Provinsi Lampung. Jadi kita bergeserlah pindah ke Tegeneneng, menempati bangunan Dinas Pertanian di Tegeneneng. Dulu Lampung Tengah, sekarang jadi Pesawaran kalau Tegeneneng. Iya. Nah, tahun 2007 karena mungkin ada ketidakselarasan di sana di Tegeneneng, akhirnya suruh pulang lagi oleh Kementerian Pertanian untuk kita pulang lagi ke Haji Mena. Ya, pada tahun 2014. Sementara kita pulang ke Haji Mena, kondisi bangunan kita sudah tidak ada, tapi sudah dilimpahkan ke sebelah kita, tetangga sebelah kita, yaitu BPSDM Provinsi Lampung. Hanya kita menempati rumah-rumah penjaga, rumah dinas, dan mes. Rumah mes ini ruangan ini adalah mes ya. Inilah yang digunakan untuk kelas belajar. Ya. Jadi anak umpel-umpelan ya. Ada 10 ruang, ini dijadikan untuk ruang belajar. Pada saat pindah itu tahun 2014. Namun tahun 2016-17 Kementan membuatkan ruang belajar yang sekarang kita gunakan, gedung B dan gedung C. Nah, itu bisa kita gunakan untuk ruang belajar yang layak. Setelah itu mungkin ada kesepakatan ya dengan Provinsi Lampung, dengan Kementan, bahwasanya agar sekolah ini diperhatikan. Kita ada prioritas ya. Nah, berjalannya waktu tahun 2019, tepatnya 30 Oktober 2019, sekolah SMK Pertanian ini dilimpahkan ke Provinsi Lampung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan koordinasinya tidak lagi dengan Kementan, tapi dengan Kemendikbud. Jadi nasab untuk ke Kementannya sudah selesai nasabnya. Nasabnya kita di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Itu 2019. Nah, baru berapa bulan kita bergabung dengan Dinas Pendidikan, ternyata langsung dihadapkan pada COVID. Ya. Tahun 2020 sekitar Februari Maret kita dihadapkan pada COVID. 2021 dihadapkan pada COVID. Jadi tidak bisa mengalami perkembangan yang maksimal. Ya. Jadi stucklah perkembangan sekolah-sekolah ya, apalagi kita masih bayi. Betul. Kita SMK Pertanian ini masih bayi bergabung dengan Dinas Pendidikan. Tentu banyak adaptasi yang harus kita lakukan. Namun karena ada COVID ya sudah, bersabarlah, lakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah, dulu sekolah ini namanya SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas ya. Dulu dia asrama, beasiswa. Namun berjalannya waktu era 70-an, 80, 90-an, tahun 2000 sepertinya sudah tidak beasiswa lagi, udah semi-semi. Nah, pada saat pindah ke Tegeneneng pun tidak asrama, dan sekarang pun tidak asrama juga. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Nah, dulu namanya SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Dilanjut sekolah itu namanya SPPN, Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri. Namun pada tahun 2019 karena dilimpahkan kepada Dikbud, itu berubah atas rekomendasi Kemendagri, berubah menjadi
tambah depannya SMKN. SMKN ya. SMKN SPP Lampung. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Pertanian Pembangunan Lampung. Nah, itulah namanya SMK Negeri SPP Lampung. Nah, sebenarnya pemerintah Provinsi Lampung sangatlah sangat perhatian. Sebenarnya sudah diupayakan juga untuk pembangunan. Saya melihat ada BAST dari Dinas Pendidikan ke Bapeda, ya ke Sekda, bahwasanya nanti kita akan dibangunkan sejumlah laboratorium, gedung kantor, ya. Mungkin karena ada ada kepentingan yang lebih urgent, maka mungkin dialihkan. Satu, itu pertimbangan. Nah, kemarin sebenarnya tahun 2022 pun dari Kementerian PUPR sudah turun ke sekolah SMK SPP Lampung ini untuk menentukan titik nol perencanaan asrama. Namun sekali lagi karena mungkin ada program nasional yang lebih prioritas, mungkin pembangunan IKN di Kalimantan, ibu kota negara, jadi kita agak diundurkan dulu. Maka didahulukan dulu yang program-program nasional. Program unggulan dulu. Iya, mungkin kita nanti setelahnya. Ya, harapannya semuanya bisa terrealisasi sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan yang ada. Itu historinya ya, berarti memang sudah 2 kali ganti nama sekolah ya Bu ya, kalau nggak salah dulu juga SPMA ya Bu ya. Iya. SPPA terus jadi SPPN. Terus baru jadi SMKN SPP Lampung. Iya. Nah, ini benar nggak sih sesuai dengan ada yang saya pernah baca di Google lah ya. Kalau ternyata sekolahan ini memang menjadi salah satu alumninya ini jadi Gubernur Lampung. Benar Bu? Betul. Bapak Arinal Junaidi. Oke, jadi Bapak Arinal juga alumni dari SPMA dulunya ya. SPMA, cuman itu waktu masih dipegang oleh Kementan. Ya, Kementan. Oke, wah, saya sangat bangga. Bukan harus sangat bangga, memang harus udah bangga banget ya. Ternyata lulusan dari SMK SPP atau juga SPMA ini karena memang bergantian nama saja. Ternyata alumnusnya ada yang menjadi Gubernur Lampung. Wah, semoga nanti alumnus yang lain ada yang mungkin jadi menteri, bahkan jadi yang gubernur juga ada nanti ke depannya ya Bu. Amin. Ya. Kita nggak tahu kalau misalnya rezeki anak-anak setelah lulus SMA jadi apa, kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa Ibu ya. Oke, kalau untuk masalah jurusan Bu Jun yang ada di SMKN SPP Lampung, kan juga pasti nggak tahu SMK Pertanian. Bu, kira-kira jurusannya apa aja ya? Gitu. Nah, kompetensi kalian atau jurusan di SMK Negeri SPP Lampung ini hanya khusus pertanian. Ya. Tapi dia terbagi dalam kompetensi kalian agribisnis tanaman pangan hortikultura, agribisnis tanaman perkebunan, dan satu lagi pengolahan hasil pertanian. Jadi semuanya bertema pertanian. Nah, dengan kompetensi hanya pertanian ini mungkin kurang seksi, ya, kurang diminati oleh remaja. Jadi siswa lulusan SMP yang perkiraan umur 14 sampai 15 tahun ini belum mengenal dengan sekolah pertanian dan dia merasa belum berkewajiban mencari pekerjaan. Nanti cari kerjanya ya nanti saja. Padahal peluang pekerjaan dari pertanian itu sangatlah banyak dan variatif ya. Itu bisa menghasilkan income atau cuan yang luar biasa kalau memang ditekuni dengan serius gitu. Nah, jadi di sini ada kesenjangan. Kenapa siswa pertanian ini sedikit? Karena yang dunia remaja untuk menjadi job seeker, pencari kerja, itu kan di usia 17-18 tahun. Sementara lulusan SMP itu 14-15 belum menjadi job seeker. Jadi kenapa minatnya sedikit? Karena anak umur 14-15 mencari sekolah yang memang santai, yang selayaknya sekolah belajar akademik, tidak banyak praktek atau PJBL, project based learning. Nah, disitulah ada kesenjangan. Sementara kalau kita di sini sekolah menyiapkan keahlian dan kepakaran untuk dunia kerja. Jadi harus siap kerja setelah lulus ya. Jadi kan sesuai visi misi kita menghasilkan lulusan yang berkompeten, berdaya saing, handal, dan tahan banting. Oke, jadi itu tadi jurusannya memang yang keahlian dari SMK SPP Lampung ya. Jadi kalau mungkin di sekolah lain kebanyakan untuk belajarnya di kelas, tapi kalau di sekolah ini memang balance ya Bu ya. Ada memang belajar di kelasnya sesuai dengan akademik dan ada juga untuk yang di lapangan gitu. Bagaimana cara untuk menanam, bagaimana cara mulai dari menggarap lahan dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan juga mungkin bisa dibuat sebuah produk
dari SMKN SPP Lampung gitu ya. Iya, jadi kita pembelajarannya dari hulu Dari sampai hulu hilir. sampai ke hilir ya. Ya. Jadi menanam tanaman, Mhm. budidaya atau pemerawat tanaman, panen, pasca panen, sampai pengolahan, sampai digital marketing, Wah. e-commerce ya, sampai di web atau di Shopee. Ya, kita Oh. ajarkan anak itu sampai pada tahapan seperti itu, startup, startup e-commerce, digital marketing, itu kita sampaikan juga ke anak-anak. Wah, lengkap. Nanti Jadi- Sobat Tani bisa lihat nanti tayangannya, kita tampilin produk-produk apa saja yang ada di SMKN SPP Lampung, dan juga bisa bertransaksi melalui startup ataupun juga melalui Shopee ya Bu ya. Ada Shopee, Ada website sekolah, juga sekolah ada. Mau datang ke sekolah juga langsung ada UP-nya di sini. outlet UP. Outlet UP ya. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Tani penasaran di mana sekolahannya atau memang ada produk apa aja, langsung aja datang. Nggak jauh, pokoknya dari Kota Bandar Lampung, nggak jauh dari Bundaran Gajah. Pokoknya nanti dijelasin sama Bu Jun ya. Oke. Iya. Nah, Bu Jun, kalau misalnya kita bilang, kan kalau tadi Bu Jun, ini sekolah kayaknya jurusannya kurang seksi gitu ya. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini memang ada minat untuk datang ke sekolah ini? Nah, berarti dari sekolahannya dulu nih yang lebih harus ideal, harus lebih nyaman. Nah, menurut Bu Jun sendiri, sekolah itu yang ideal itu harus seperti apa sih Bu? Ya, sekolah ideal. Ya. Sekolah ideal ini luas cakupannya. Ya. Satu, yang pertama adalah sarana prasarana Ya. haruslah lengkap dan memadai. Ya. Ya. Dengan sarana prasarana yang minim, Mhm. ya tentu mengurangi minat masyarakat untuk bersekolah. Ya, itu poin pertama. Ya. Kita mau naik bus aja kita cari yang nyaman. Betul. Kalau busnya sudah jelek, tidak ada AC-nya, Nggak tentu peminatnya peminatnya sedikit. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SDM, sumber daya manusianya, tenaga pengajarnya, staf usahanya, administrasinya itu haruslah bagus dan handal. Ya. Ya. Yang ketiga, pelayanan. Ya. Pelayanan prima, pelayanan pendidikan yang diberikan dari unsur guru dan tenaga administrasi haruslah layanan yang prima dan ideal. Jadi kalau belum bisa memberikan pelayanan, ya belum bisa menarik minat masyarakat untuk menimbulnya bersekolah di sini. Terus ya satu lagi, lingkungan yang bersih dan nyaman, program sekolah yang sehat dan terakomodir. Itu sekolah yang ideal, sekolah yang sehat, ya seperti itulah. Itu yang harus benar-benar kita lakukan ya, tuntutannya seperti apa supaya semuanya bisa berjalan kondusif. Betul, karena kalau anak-anak ketika datang ke sekolah mau daftar pasti dilihat adalah cover sekolahannya dulu ya. Iya, betul. Kegiatannya apa aja, sarana prasarananya apa aja. Kalau misalnya dibilang wah jurusannya cuman ini nih, kayak dibilang Bu Jun tadi kurang seksi ibaratnya. Tapi kalau misalnya ketolong dengan sarana prasarana, kenyamanan, kebersihan, pelayanan, mungkin itu akan ketutup dengan hanya beberapa jurusan itu tadi ya Bu ya. Iya, Jadi betul. peminat siswa juga wah ternyata sekolahnya nyaman kok walaupun jurusannya cuma 2 jurusan gitu ya. Semoga nanti ke depannya ada jurusan yang baru, atau memang udah ada kepikiran nih Bu, nanti akan ada jurusan baru. Boleh spill dikit mungkin buat Sobat Tani yang ada yang menyaksikan tayangan ini? Ya, jadi selama ini kita tidak buka jurusan yang umum, Ya. Ya, fokus pada pertanian. Tapi kemarin kita sudah ngadep ke dinas pendidikannya, bahwasanya kita ingin buka jurusan yang di luar pertanian, supaya ada keseimbangan jumlah siswa. Ya. Artinya ada penyeimbang murid yang memilih jurusan lain, sehingga jumlah siswa akan bertambah. Jadi kalau pertaniannya agak sedikit, yang lain agak banyak, jadi kita akan tertutup lah ini kita jumlah siswa kita. Itu terkait buka jurusan, insya Allah ada, itu terkait dengan IT. Ya, mungkin desain ya multimedia bisa jadi ya. Atau nanti DKV, desain komunikasi visual bisa jadi. Jadi kita akan mengkombinasikan antara pertanian dengan teknologi. Seiring dengan SMK RI 4.0. Jadi bisa dibilang Kediri nanti menjadi petani yang modern ya, karena menguasai tentang IT, digital dan lain sebagainya. Oke, nah ini Bu Jun kita udah nggak berasa, ternyata kita udah lumayan lama ternyata kalau untuk bahas-bahas tentang SMK dan SPP Lampung. Nggak cukup kalau cuman hanya
15 menit bahkan 20 menit aja, apalagi kalau udah sama orang nomor satu ngobrol nih bakal panjang ceritanya. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi terkait SMK SPP Lampung bersama dengan Ibu Junaina SPD MPD. Tapi mungkin Bu Jun, untuk statement akhir kita di hari ini mungkin ada apa yang ingin disampaikan tentang harapan ataupun juga sesuai dengan ingin disampaikan untuk siswa-siswi dan guru yang ada di sini. Boleh silakan Ibu Jun. Ya, terima kasih kepada seluruh guru ataupun seluruh keluarga besar SMK Negeri SPP Lampung. Marilah kita bangun sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi, unggul, dan mandiri dengan menjadi guru yang diidolakan oleh siswa kita, menjaga kedisiplinan, memberikan rasa nyaman pada siswa, mengajar dengan profesionalisme, memberikan rasa nyaman pada siswa kita, terus meningkatkan terus kompetensinya, karena kita punya program unggulan, yaitu satu, kita akan mencetak entrepreneur smart agriculture yang nanti berbasis dengan IoT. Ya, kedua, kita punya program juga yaitu beasiswa berprestasi untuk siswa kita dari Bank Indonesia. Yang ketiga, program kita yaitu menggiring atau membimbing anak-anak kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang linier dengan pertanian, di mana itu adalah jalur beasiswa. Itu terkait itu semua. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih Bu Junaina SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK SPP Lampung yang tentunya ini episode perdana, episode pertama podcast School ya, podcast SPP Lampung. Tentunya di hari ini kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Nah, ini kita punya tagline kalau di SMK SPP Lampung ya, Bu. Oke, ini bisa sama-sama ya, Bu ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK SPP Lampung berdaya saing, tahan banting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.